Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komisi Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini siapa yang pernah punya resolusi tapi nggak tercapai? Ya kan, udah punya resolusi tahun baru, ini kan udah mendekati tahun baru nih. Selalu berpikir, Pak saya selalu bikin resolusi dan selalu nggak pernah capai Pak. Bagaimana supaya bisa tercapai? Nah hari ini kita bahas teman-teman, yaitu bagaimana membuat resolusi tahun baru supaya tercapai. Oke, selain satu ini. Oke baik guys, jadi video kali ini kita bicara tentang resolusi, yaitu untuk perubahan hidup kita lebih baik ke depannya, supaya kita bisa lebih maju, ya, supaya bisa lebih sukses untuk masa depan yang lebih baik. Dan banyak yang tanya ke saya, Pak Vino, saya udah bikin resolusi setiap tahun, dan setiap tahun juga gagal Pak, nggak ada yang bisa capai dan nggak ada yang bisa berhasil. Lalu gimana Pak Vino supaya saya bikin resolusi itu bisa tercapai? Nah hari ini saya akan lebih fokus untuk bagaimana membuat resolusi tahun baru yang bisa tercapai di masa depan. Karena seringkali teman-teman yang membuat kita nggak tercapai, ya kan, itu bukan masalah perjanjian atau komitmen kita di awal, ya kan. Yang menjadi masalah adalah menjadi problem ketika kita menjalaninya setiap harinya itu. Karena tidak mudah untuk berkomitmen dalam waktu jangka panjang daripada cuman waktu 1 hari 2 hari. Nah hari ini saya akan bongkar lebih dalam supaya kita bisa membuat resolusi yang bisa tercapai setiap tahunnya. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu Anda harus bikin catatan dan breakdown sekecil mungkin target atau tujuan Anda, ya, target tujuan Anda supaya lebih bisa kecil-kecilnya, bagian kecilnya Anda bisa tulis di sebuah kertas. Nah, saya selalu bikin juga untuk saya pribadi. Saya tulis, ya kan, resolusi saya apa aja. Oke, resolusi saya apa aja, saya tulis. Misalnya saya pengen berat badan saya lebih naik gitu ya, meningkat segini, ya kan, saya harus olahraga setiap hari. Habis itu setelah kita bikin semuanya resolusinya, kita harus breakdown teman-teman. Gimana caranya supaya saya bisa rajin olahraga setiap pagi? Apa yang harus saya lakukan? Ya kan, berarti malam hari harus tidur lebih cepat dibanding biasanya. Saya bangun paginya harus lebih awal daripada biasanya. Itu tulis semuanya detail seperti itu, lengkap. Nah, ketika kita bisa tulis itu semua teman-teman, usahakan isinya padat, jelas dan singkat. Jangan terlalu bertele-tele tulisannya, ya kan? Oke, itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, kita ketika sudah membreakdown tulisannya itu, teman-teman, kita fokus prioritaskan yang mana dulu. Jadi jangan semua kita mau. Karena resolusi menurut saya ya, ketika kita bikin resolusi, nggak mungkin kita bisa tercapai semuanya. Ya kan, kita punya 10 resolusi, 10-10-nya tercapai. Itu hampir apa ya, kalau saya bilang itu hampir sedikit lah yang bisa berhasil. Tapi kalau kita dari 10 resolusi mungkin kita bisa 3 atau maksimal 4 gitu ya yang berhasil, maka itu akan lebih masuk akal. Jadi setelah kita pilih semua resolusinya, kita prioritaskan yang mana dulu. Itu yang kita kerjakan. Karena kalau kita fokusnya 10-10-nya, maka nggak akan jadi semuanya. Maka kita akan pusing, kita mau pilih yang mana dulu, nggak bisa. Tapi dari 10 itu contohnya Anda bisa breakdown dulu kecil-kecilnya, setelah itu kita pilih yang prioritas yang mana. Contohnya yang prioritas adalah 1, saya harus olahraga. Yang kedua, saya harus diet, ya kan, saya harus berat badan saya bisa berkurang gitu kan, saya harus diet untuk bisa tubuh lebih baik. Yang ketiga, saya harus saya harus punya income atau mungkin penghasilan 100 juta rupiah 1 bulan, ya kan, atau 1 miliar 1 bulan, itu terserah Anda. Tulis itu semua, ya kan. Tapi fokus dulu sama 3 dulu. Nah, Anda tulis 3 tersebut, sudah ditulis semuanya. Oke. Setelah itu, yang ketiga ini yang paling penting, teman-teman. Lakukan selama 21 hari. Hukum 21 hari. Jadi kalau kita melakukan perubahan dalam hidup kita, resolusi dalam hidup kita harus kerjakan selama 21 hari. Gak bisa kita cuma kerjakan 5 hari, 6 hari selesai, kita nggak akan merubah apa-apa. Tapi kita ingin merubah kebiasaan kita, mengubah pola hidup kita, dimulai dari hari pertama sampai hari ke-21. Akhirnya di hari ke-22 itu udah sangat biasa. Tapi saya lagi teman-teman ingat, setelah kita tulis dan kita bikin kecil-kecilnya, ya saya langsung ambil contohnya deh untuk teman-teman bisa langsung praktek di sini. Contoh, Pak saya pengen diet, ya, saya pengen income yang lebih bagus, ya kan, 100 juta 1 bulan, ya kan. Habis itu yang ketiga, Pak saya pengen bisa olahraga setiap pagi. Oke, kita langsung bikin nih, udah 3 ini yang paling prioritas ya, diet, olahraga pagi, dan supaya income-nya naik 100 juta rupiah. Pertama diet dulu.
diet kita harus ngapain? Kita breakdown kecil-kecil. Kita harus lebih banyak makan sayur, kita harus lebih banyak berolahraga, kita harus lebih banyak untuk makan makanan yang berserat, ya kan, makan makanan yang bergizi, ya kan, kita harus batasi makanan atau mungkin makanan yang tanda kutip junk food, kita semua batasin itu. Nah itu udah di breakdown kan. Terus olahraga pagi caranya gimana? Harus tidur lebih awal dibanding biasanya, bangun lebih pagi, harus seperti ini, ya kan, harus olahraganya apa? Jogging contohnya, joggingnya jam berapa? Detail semuanya lengkap detail. Nah setelah itu yang ketiga tadi mau penghasilan 1 juta 1 bulan. Oke, di breakdown lagi, caranya gimana? Oh, saya harus follow up konsumen ini, saya harus follow up tim saya harus jualan lebih banyak, saya harus, nah itu semuanya detail, sudah lengkap, detail. Lalu lakukan selama 21 hari. Misalnya dari yang diet dulu, kita harus makan sayur. Oke, 21 hari Anda ganti dulu pola hidupnya, pola makannya. Ya kan, lebih banyak makan sayur, lebih banyak makan yang berserat. Lalu olahraga yang teratur, setiap pagi tadi ya kita pengen jogging, oke, setiap pagi jogging, itu yang mengubah kebiasaan. Lakukan itu selama 21 hari. Sudah, ketika hari ke-22 Anda akan mulai terbiasa dan akan terpola kehidupan Anda. Sehingga ketika terpola, maka Anda sudah terbiasa nih, kalau mau diet ya seperti ini caranya. Oh, kalau mau penghasilan 1 juta 1 bulan, oh caranya seperti ini. Ya di hari ke-22 Anda nggak merasa ngos-ngosan, Anda nggak merasa capek, tapi Anda sudah mulai, oh gini caranya. Kalau saya mau ulangin lagi dengan cara yang sama, saya pasti bisa. Dan nanti tantangan berikutnya Anda bisa konsisten selama setahun, ya kan. Kita nggak usah ngomong setahun dulu deh, kita konsisten selama 3 bulan, berjalan 3 bulan, 6 bulan, kita evaluasi lagi, 9 bulan sampai 12 bulan, akhirnya akan jadi lebih baik. Oke, itu aja teman-teman sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, ya, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu sampai luar biasa.